Nah, di jalan itu masih bercucuran darah teman-teman ya. Darahnya itu sontak warga yang ada di sekitar situ langsung lari dan langsung menggotong si korban tersebut. Dan malam pertamanya teman-teman, malam pertama itu hujan gede lalu makamnya itu dijaga teman-teman, dikasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bercerita lagi. Seperti biasa, kita akan bercerita yang ada kaitannya dengan cerita misteri teman-teman. Dan teman-teman semuanya jangan bosan-bosan untuk mendengarkan cerita-cerita dari saya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel YouTube Jaudah TV dari nol hingga sampai sekarang. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Yang belum like, jangan lupa di like dan di share ke sosial media teman-teman semuanya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tahap ceritanya teman-teman. Jadi kala itu ada salah satu warga yang sedang mencari rumput di salah satu hutan. Yang namanya hidup di perdesaan itu mayoritas itu kebanyakan orang memelihara hewan, kambing dan sapi teman-teman. Jadi kala itu orang tersebut itu sedang mencari rumput dan ada salah satu tukang kayu yang sedang menebang pohonnya. Nah, kala itu pohon yang ditebang sama si tukang kayu tersebut itu adalah pohon walikona ya kalau di tempat saya itu. Nah, daunnya itu biasanya untuk pakan kambing itu doyan sekali teman-temannya. Nah, setelah itu orang tersebut itu ikut berbondong-bondong untuk mengambil daunnya teman-teman. Akan tetapi pas begitu kayunya roboh ditebang itu nyangkut di salah satu pohon pinus teman-teman. Dan orang-orang itu sudah pada lari untuk mengejar mengambil daunnya teman-teman. Akan tetapi dengan secara tiba-tiba si kayu walikona itu yang tersangkut di kayu pinus itu roboh karena tidak kuat dan waktu itu anginnya sangat kencang teman-teman. Nah, lalu kayu itu menimpa salah satu seorang yang sedang mengambil daun-daunnya teman-teman. Lalu orangnya ketimpa kayu dan orang tersebut lalu pingsan di lokasi itu teman-teman. Dan dia bercucuran darah. Sontak warga yang ada di sekitar situ langsung lari dan langsung menggotong si korban tersebut. Lalu korban digotong ke salah satu lokasi yang rata, terus dikasih minum apa segala macam. Akan tetapi orang itu masih belum sadar juga teman-teman. Nah, lalu ada salah satu orang yang menganjurkan untuk diminumi air kelapa teman-teman. Namun semuanya tidak berhasil teman-teman. Orang itu masih belum sadar dan masih pingsan teman-teman. Nah, setelah itu orang sudah tidak sanggup dan dibawalah pulang dengan cara digendong oleh salah satu warga teman-teman. Nah, di jalan itu masih bercucuran darah teman-teman ya. Darahnya itu menetes di jalan-jalan teman-teman ya. Nah, sesampainya di rumah salah satu warga di situ, orang banyak mempercayai keyakinan masing-masing. Ada yang mengusapkan jarik atau kain yang sedang dipakai ke mukanya, namun semua itu tidak berhasil teman-teman. Dan pada akhirnya dipanggil salah satu orang yang pintar atau kiai lah istilah katanya ya teman-teman. Nah, di situ dicek teman-teman. Dicek ternyata itu sudah tidak ada nyawanya teman-teman. Sontak keluarga menangis histeris dan semuanya juga ikut menangis histeris. Nah, karena meninggalnya itu secara tidak wajar teman-teman. Dan malam pertamanya teman-teman, malam pertama itu hujan gede lalu makamnya itu dijaga teman-teman, dikasih atapnya dikasih tenda untuk melindungi biar tidak kehujanan. Nah, di situ teman-teman banyak warga yang mengalami banyak hal yang tidak masuk logika teman-teman. Jadi waktu itu makamnya itu dijaga dan di sebelahnya itu pada jam 00 atau jam 12 malam itu ada semacam kayak binatang macan itu yang menghampirinya makam itu. Akan tetapi makam itu kan dijaga teman-teman, jadi si makhluk itu nggak berani untuk menghampiri makam tersebut. Dan entah itu macan beneran atau entah itu macan jadi-jadian,
Saya juga kurang mengerti teman-temannya. Lalu malam kedua, ketiga, dan bahkan sampai 40 hari itu makamnya masih dijaga teman-teman. Nah, pengalaman yang saya alami itu pas saya di rumah sendiri teman-teman. Waktu itu kan waktu gendongnya itu melewati di belakang rumah saya. Jadi di belakang rumah saya itu kayak ada suara-suara gitu teman-teman. Jadi kayak makhluk itu kayak mengikuti darah yang mengucur di jalan itu teman-teman. Saya ketakutan dan saya mencoba untuk terus berdoa. Ibu saya itu lupa pas waktu kejadian itu, ibu saya itu mengusap korban tersebut pakai jarinya ibu saya teman-teman. Jadi jarinya itu buat mengusap mukanya itu kan masih ada darahnya ya. Itu lupa nggak dibuang atau dicuci dulu teman-teman. Jadi hanya ditaruh di teras teman-teman. Itu di teras itu kayak ada suara-suara macan kayak gitu ya. Nah, setelah pagi harinya itu dibuanglah jarit itu yang buat ngusapin mukanya itu sama ibu saya, dibuang ke kali teman-teman, dibuang begitu saja teman-teman. Jadi entah kenapa ya, itu kalau kejadian kayak gitu itu memang mengerikan. Jadi ada aja itu sesuatu hal yang terjadi di salah-salah kejadian seperti itu teman-teman. Jadi menurut teman-teman semuanya bagaimana? Apakah di tempat teman-teman semuanya ada yang mengalami hal-hal yang sama dan kejadian yang sama seperti itu? Tulis di kolom komentar ya teman-teman, berbagi cerita dengan saya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang tahu mengapa ini terjadi seperti ini, coba teman-teman juga tulis saja di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak penyampaian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya atau ada yang tersinggung. Saya mohon maaf, saya hanya berbagi pengalaman saja teman-teman. Oke, mudah-mudahan kejadian ini bisa diambil dari segi positifnya saja ya teman-teman. Jangan diambil dari segi negatifnya. Terima kasih, saya Jawa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.